azka salawat salam. Ya Rabbi irfa maqamu dauman fi kulli makan. Sayyidi ya Muhammad, hubuka ruhul iman. Ya Rabbi arju liqa'u yauma fi daris salam. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad, salam alaika Muhammad, hubba fi kulli makan. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad, ya khairul anam, alaika azza salam. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad, salam alaika Muhammad, hubba fi kulli makan. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad, ya khairul anam, alaika azka salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya, tentunya masih dalam program yang terus mengajak kita untuk menambah wawasan pengetahuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan iman, Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Para pemirsa, insya Allah tema kita pada episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang membumikan akhlak Nabi Muhammad SAW di tengah krisis keteladanan. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik sekali untuk kita kupas bersama guru-guru dan narasumber kita. Dan Alhamdulillah di awal tadi kita sudah sama-sama bersolawat yang dipandu oleh tim nasyid dari Ar-Raudhah Voice. Terima kasih tim nasyid Ar-Raudhah Voice, mudah-mudahan solawat yang kita bacakan menjadi asbab kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan Alhamdulillah kali ini kita juga ditemani oleh jamaah dari Muslimat Matlaul Anwar DKI Jakarta, pimpinan Ustazah Yeni. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini saya kesilauan nih, jilbabnya kuning-kuning. Bahasa pantunnya good morning selamat pagi. Ulang. Good morning, selamat pagi. Cakep. Jilbab kuning selalu di hati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menimba ilmu pada Serambi Islami ini. Insya Allah. Baik. Dan bersama kita juga sudah ada qori kita, yaitu Ustadz Deden Zainun Najib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz, tema kita pada episode kali ini membumikan akhlak Nabi di tengah krisis keteladanan Ustadz. Ini tema yang sangat menarik ya Ustadz ya. Betul. Tentunya akhlak ini sangat penting. Betul. Dan Rasulullah itu sebagai teladan yang luar biasa. Betul. Patut kita contoh. Menurut pandangan Ustadz seperti apa Ustadz? Ya memang ini sangat penting sekali kita pelajari bahwasannya keteladanan Nabi ini mungkin ada yang belum tahu bagaimana Nabi memberikan contoh yang baik, terutama untuk generasi-generasi sekarang nih, yang memang mungkin pengenalannya kurang atau bagaimana, tapi insya Allah akan kita bahas dengan guru-guru kita. Iya, Masya Allah. Insya Allah nanti Ustadz Deden juga sebagai qori ya yang akan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema ini. Insya Allah. Baik. Kemudian juga insya Allah kita akan berdiskusi, mengkaji bersama tentunya dengan guru-guru kita, narasumber kita yang sangat kompeten. Beliau merupakan pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat. Langsung saja kita hadirkan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, silakan Ustadz. Ya, Ustaz, tema kita pada episode kali ini tentang membumikan akhlak Nabi Muhammad di tengah krisis keteladanan.
Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, sebenarnya kalau kita bicara tentang akhlak, Ustaz, seberapa penting sih akhlak itu bagi kehidupan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di sini Musma Muslimat Matla'ul Anwar DKI Jakarta. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Perpaduan kuning dan hijau, Masya Allah ya. Ustaz Fauzan, qori kita, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa penting kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi di riwayat Abu Dawud, beliau berpesan, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam mizan, dalam timbangan, daripada akhlak yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan satu di antara sekian banyak misi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpesan di riwayat Al-Baihaqi, kata baginda Nabi, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini, kata baginda Nabi, punya misi mulia, diutusnya baginda Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan yang lain kalau kita mau sukses dunia, sukses akhirat, disayang suami bagi bunda-bunda, yang suaminya disayang oleh istrinya dan disayang oleh sesama, tidak lain dan tidak bukan kecuali mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bentuk bukti kita kecintaan kepada baginda Nabi. Kecintaan kepada baginda Nabi adalah bagian penting dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Nabi, maka cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 31. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha
Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik Ustadz, untuk penjelasan ayat ini tahan dulu Ustadz. Baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema yang sangat menarik yang akan kita kupas bersama, yaitu membumikan akhlak Nabi Muhammad SAW di tengah krisis keteladanan. Ustadz Hasani, silakan Ustadz dilanjutkan penjelasan ayat tadi Ustadz. Tafadhol. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah yang berbahagia. Ayat tadi, ayat 31 di surah Ali Imran ini diturunkan oleh Allah terkait dengan klaim beberapa kaum pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengatakan kami mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu riwayat Ibnu Mundir dari Hasan Al Basri, mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah kami mencintai Tuhan kami. Maka atas respon itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ali Imran ayat 31 ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu misalnya Ibnu Katsir ketika Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengutip bahwa ayat ini adalah bentuk teguran atau penegasan bahwa siapapun yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mencintai jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maka cintanya dia berdusta. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah tetapi kita tidak mau mengikuti Rasulullah, maka sesungguhnya cinta kita dusta kepada Allah maupun Rasulnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah para pemirsa TVRI, agar semakin luas dan dalam keilmuan kita, tentunya kita perlu hadirkan narasumber berikutnya. Dan narasumber kita yang kedua, beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar. Langsung saja kita hadirkan, kita sambut guru kita, Al-Mukarram Kiai Al-Haj Embai Mulia Syarif. Tafadhol Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Sehat Kiai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Kiai. Silakan Kiai. Masya Allah. Waalaikumsalam. Fadhal Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, fadhal Kiai. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir di Serambi Islami. Kiai, Kiai aktivitas dan sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum Matlaul Anwar, ya, Pengurus Besar Matlaul Anwar. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin sedikit tahu tentang bagaimana sejarah Matlaul Anwar itu. Silakan Kiai, mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, organisasi Matlaul Anwar didirikan pada tahun 1916 oleh 3 orang ulama Banten, yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Entol Muhammad Yasin, dan Kiai Haji Tubagus Soleh. Bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Alhamdulillah juga organisasi yang lahir di Banten, di Menes ini juga sudah memiliki
perguruan tinggi, yaitu Universitas Matlaul Anwar. Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi sangat luas sekali ya ininya ya, manfaat tadi sosial, pergerakannya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah ya pemirsa di rumah juga sudah tahu tentang bagaimana organisasi Matlaul Anwar itu. Nah, Kiai, kita masuk ke tema kita. Tema kita pada episode kali ini tentang membumikan akhlak Nabi Muhammad SAW di tengah krisis keteladanan. Nah, menurut kenapa sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, Nabi yang pada umumnya kita ketahui itu ada 25 Nabi ya, Kiai ya. Tapi kenapa yang dijadikan contoh dan dalam Al-Quran itu kita diminta untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang menjadi alasan utama, Kiai? Mohon penjelasannya, Kiai, silakan. Ada sebuah ungkapan, mustahil kita bisa memahami Islam dengan benar tanpa memahami sejarah pembawanya. Rasulullah memiliki sejarah hidup yang lengkap. Dibandingkan dengan misalnya para pemimpin dunia yang lain, tidak seperti bagaimana lengkapnya Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim, kemudian piatu, miskin, tidak bisa baca tulis, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Di usia 53 tahun beliau menjadi kepala negara Madinah tanpa kampanye pilih saya, pilih saya. Beliau contoh teladan yang sukses dan bahagia. Oleh karena itu kalau ingin hidup ini sukses dan bahagia, teladani saja Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi sangat luar biasa ya akhlak Rasulullah SAW itulah yang menyebabkan kenapa kita meneladani dan diperintahkan untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kembali ke Ustadz Hasan ini, mohon izin Ustadz untuk melanjutkan penjelasan Ustadz, silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Kiai Imba yang kami muliakan, bunda-bundaku yang hadir di studio, Muslimat Matlaul Anwar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir Munir ada satu penjelasan yang sangat menarik ketika menjelaskan ayat dari surah Ali Imran ayat 31. Di dalam tafsir Munir dikatakan bahwa inna mahabbatallah war rasul tatajalla fi ittiba'il Islam wa ita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal amal bi syari'atihi wattiba' awamirihi wajtinabi nawahi. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul, itu tercermin dalam mengikuti ajaran Islam. Jadi kalau kita menjalankan syariat Islam ini justru jauh dari ajaran baginda Nabi, itu bukan cerminan dari mahabbatullah. Karena kalau kita mengaku cinta Allah dan cinta Nabi, maka tercermin turunannya dalam amalan-amal keseharian kita. Menjadi muslimah yang sesuai dengan Islam. Menjadi pemimpin sesuai dengan Islam. Menjadi Pak Kiai kebetulan di Ketua Umum Ormas Islam terbesar di Indonesia yang sudah 100 tahun Kiai ya? 109 tahun. Sudah 109 tahun, sudah 1 abad. Tentu beliau tahu betul bagaimana menjalankan sesuai roda organisasi, sesuai dengan syariat Islam. Itulah cerminan dari mahabbatullah war rasul tatajalla fi ittiba'il Islam wa ita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu di tafsir Al-Qurtubi ada juga penjelasan yang menarik. Man arada ayyuhibbahullah fa'alaihi bisidqil hadith wa ada'il amanah wa alla yu'dhi jarah. Siapa yang ingin dicintai Allah, maka ia harus jujur dalam berkata, bertutur kata, menunaikan amanah dan tidak menyakiti tetangga. Insyaallah nih bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ini tidak dianggap cinta kepada Allah kalau masih dengan tetangganya tidak kenal. Karena itu bukan cerminan dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para pemimpin dan kita semua tentunya. Karena tema kita adalah membumikan akhlak Nabi di tengah krisis keteladanan. Ternyata cerminan cinta kepada Allah, cerminan cinta kepada Rasulullah adalah menjaga amanah. Iya. Masya Allah, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Cerminan cinta kepada Rasulullah adalah menjaga amanah. Nah, kembali kepada Kiai Mbay ini, tema kita tentang membumikan akhlak karena di tengah krisis keteladanan, Kiai. Nah, apa yang menyebabkan di era sekarang ini mengalami krisis keteladanan? Dalam artian, apakah kurang figur atau apa yang menyebabkan anak-anak muda mungkin ya atau anak-anak sekarang itu sulit sekali untuk mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah? Mohon izin penjelasannya, Kiai. Baik, seperti tadi saya sampaikan, manusia tersukses di muka bumi dan bahagia itu adalah figur Rasulullah. Beliau setelah menjadi kepala negara Madinah, hanya dalam tempo 10 tahun menyatukan satu jazirah Arab menjadi satu, yang semula bangsa Arab itu bangsa yang tukang perang suku. Sampai hari ini pun masih pada perang aja kan di sana. Ya. Disatukan oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat menjadi 2,5 benua. Tidak main-main. Belum pernah ada imperium di dunia ini yang melebihi Islam bisa memimpin 2,5 benua, Asia, Afrika, dan setengah Eropa. Nah, tentu saja generasi muda sekarang memang harus dibimbing. Dan dibimbing bukan hanya dengan kata-kata, tapi bagaimana contoh perbuatan itu. Dan memang akhirnya siapapun yang bisa meneladani, walaupun tidak mungkin untuk 100%, ya, insya Allah hidupnya di dunia ini akan sukses dan bahagia. Dan beliau brandingnya adalah Al-Amin, trust. Siapapun saya kira bisa itu. Untuk menjadi orang yang dipercaya, terpercaya, trust. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Jadi pada intinya adalah ada istilah al-qudwah qabla dakwah, gitu ya. Artinya keteladanan sebelum kita mengajak kepada kebaikan. Itulah yang dicerminkan oleh Rasulullah. Jadi ini pelajaran sangat luar biasa ibu-ibu ya. Jadi jangan kita pengen anak kita sholat, nyuruh sholat, ibu-ibunya lagi asik nonton film apa Bu? Film Korea. Nah ini dia ya kan. Nah jadi ini yang harus diperhatikan. Anak yang soleh itu pasti cerminan bagaimana orang tua yang soleh pula. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa kita lanjutkan kembali nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema kita yaitu membumikan akhlak Nabi Muhammad SAW di tengah krisis keteladanan. Tadi sudah disampaikan ilmu oleh guru kita Kiai Mbay. Mungkin kita kembali ke Ustadz Hasan. Ustadz, di tengah krisis keteladanan ini sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak sekarang itu sulit mengaplikasikan nilai akhlakul karimah itu Kiai Ustadz? Jadi mungkin ada ayat yang berkaitan yang bisa menggugah para pemirsa untuk bisa mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah. Silakan Kiai. Baik, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi penjelasan Kiai Mbay luar biasa. Tidak ada gerakan paling sukses di dunia ini bahkan Baginda Rasul ditempatkan dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Michael Hart menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia dan menempatkan Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Jadi kalau mau sukses, kata Kiai Mbay tadi, sukses tirulah seperti Rasulullah.
maka pantas karena Rasul memiliki uswah yang luar biasa dari semua aspek. Dan pengakuannya bukan hanya dari manusia, tapi pengakuannya langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara ayat yang menegaskan hal itu kita simak di surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari kita. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika memberikan sababun nuzul, penjelasan sababun nuzul terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 21 ini, kata beliau, hal ini terkait dengan konteks di mana saat itu terjadi pada saat perang Khandaq. Ada satu tauladan bahwa ayat ini merupakan himbauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menghimbau adalah Allah kepada umat Islam bahwa teladan yang baik adalah teladan ada pada diri Rasulullah, terutama pada konteks perang Khandaq itu. Bagaimana tidak? Baginda Rasul langsung menggali parit. Baginda Rasul langsung terjun, maka pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tergambarkan di dalam ayat ini, ayat 21 surah Al-Ahzab. Maka itu kata Al-Imam Al-Mahalli ketika menafsirkan yarjullah ay khasyatullah, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takut kepada Allah, maka CCTV mana yang kita bisa bergerak kecuali CCTV Allah itu mengawasi kita semua. Bahkan di ayat yang lain kita ini terawasi oleh dua malaikat yang selalu mengawal. Ada malaikat raqib dan malaikat atid. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita kembali kepada Kiai Embai ini. Kiai, tadi sudah dibahas ya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dan seterusnya terkait dengan ayat ini. Nah, dengan tema kita di tengah krisis keteladanan ini, Kiai, bagaimana cara kita untuk menyikapi tetangga atau orang lain yang memiliki akhlak yang mungkin menyakiti diri kita gitu ya. Contoh ya misalkan tetangga ada yang julid gitu kan ya, ibu-ibu ya Bu, ngomongin orang, ngomongin aibnya gitu kan dan seterusnya. Bagaimana kita menyikapinya gitu untuk bisa bijak dalam menyikapi hal tersebut. Kiai, fadhol Kiai, tipsnya. Mungkin sekarang ini kita kekurangan teladan ya. Kita berangkat mulai dari rumah tangga. Rumah tangga kita sekarang yang sibuk banget. Suami bekerja, istri bekerja, anaknya akhirnya diasuh oleh pembantu. Si anak akhirnya kehilangan kehangatan di dalam keluarga dan kemudian dia mencari aktualisasi dirinya melalui hal-hal negatif.
Apalagi sekarang ini kita tahu bagaimana peran medsos. Sehingga terjadilah anak-anak kita di luaran kerja misalnya tawuran, geng motor, narkoba, dan lain-lain. Karena dia sendiri sudah tidak punya panutan di tengah-tengah keluarga. Padahal jelas di dalam Islam bahwa seorang ibu itu perannya luar biasa. Seorang ibu di dalam Islam adalah guru pertama, bahkan disebutnya madrasatul ula buat anak-anaknya. Musik pertama kali yang didengar oleh seorang anak itu adalah detak jantung ibunya. Ya. Kemudian juga Islam menekankan bahwa seorang istri itu almar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri adalah manajer di rumah tangga suaminya. Bukan berarti Islam melarang seorang wanita bekerja, tidak. Hanya tugas pokok seorang ibu adalah bagaimana dia menjadi manajer yang baik di rumah tangga suaminya. Kemudian contoh lagi di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam yang dipisahkan bersama ibunya di kota. Waktu itu masih belum kota, di Bakah ya. Di Bakah, di lembah lembah tangisan. Tapi kemudian menjadi anak soleh, menjadi nabi. Kenapa? Ibundanya Siti Hajar, Sayyidah Siti Hajar itu wanita soleha. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kiai atas tambahan penjelasannya ya terkait hal ini. Bagaimana peran ibu ya itu sangat luar biasa untuk mencetak generasi atau anak-anak yang saleh dan soleha. Mungkin dari Ustadz Hasani mohon izin ditambahkan Ustadz bagaimana menyikapi tetangga atau orang yang mungkin akhlaknya kurang elok untuk kita bisa terima. Ustadz, mohon izin penjelasannya Ustadz. Iya. Kata Allah, khuliqal insanu halu'a. Memang sifat manusia itu Allah jadikan berkeluh kesah. Jadi kalau ngeluh, ibu-ibu ngeluh, itu memang sudah kodratnya. Berarti masih manusia. Iya. Khuliqal insanu halu'a. Bahkan makna insan, manusia, itu terambil kata insan. Insan itu seakar kata dengan nasia. Nasia itu memang pelupa. Bunda-bunda sudah pelupa misalnya. Sering lupa. Ya, hari ini pengajian, nah besok kadang ngomongin orang lagi. Lupa kata Pak Kiai Embai tadi disampaikan, lu besok yang lain lagi. Nah, bagaimana menyikapi bukan hanya tetangga, ada di antara sekeliling kita, mungkin di rumah kita atau yang terdekat adalah tetangga kita. Bagaimana caranya? Tentu tadi sudah dikatakan Kiai Embai, contoh terbaik ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita bergaullah dengan orang yang terbaik, orang yang baik. Kalau komunitas kita komunitas baik, kitanya baik, punya uswah hasanah, maka bergaulnya pun insya Allah dengan komunitas yang baik. Bunda-bunda hari ini pengajian, komunitasnya komunitas pengajian, maka ketemu orang-orang baik. Ketemu guru kita Kiai Embai, Ustadz Fauzan, dan kita semua di sini. Maka menyikapi itu tentu bukan dengan marah-marah, apalagi dengan membalasnya. Nah, biasanya bunda-bunda nih begitu tuh ya. Bukan bunda, saya deh. Bagaimana caranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Bukit Taif? Wah, dilempari batu, berdarah. Pelipis Rasulullah berdarah, kaki Rasulullah berdarah. Apakah Rasul marah? Tidak. Rasul justru mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka melakukan demikian karena tidak
tahu. Kalau tahu nggak akan berlaku begitu. Ya, Masya Allah. Ketika Nabi diludahi, senyum. Ketika bunda-bunda musma diludahi, insya Allah senyum. Sebor katanya Ustaz. Nyengir malah katanya Ustaz. Bukan lagi senyum, nyengir Ustaz. Masya Allah, inilah akhlak Nabi. Khuluqun azim, akhlak yang mulia. Kalau kita bisa mencontoh seperti akhlak Nabi, maka kita sukses, kata Pak Kiai tadi, sukses dunia akhirat. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Begitu luar biasanya akhlak Rasulullah menjadikan teladan bagi kita, bahwasanya kita menyikapinya kalau ada yang marah-marah, kita sikapi dengan ramah-ramah. Ya, mudah-mudahan ini cara kita bijak, kita minta kepada Allah dan kita selalu dibersihkan hati kita dari orang-orang yang mungkin hasad atau orang-orang yang tidak suka dengan kepribadian kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang menarik ini. Insya Allah pada segmen berikutnya kita akan kaji kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema pembahasan kita, yaitu dengan membumikan akhlak Nabi Muhammad SAW di tengah krisis keteladanan. Ustaz Hassani, mau izin dilanjutkan penjelasannya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, baik para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, yang kami muliakan. Belakangan ini cukup ramai di kepemimpinan pucuk tertinggi bangsa, di masyarakat kelas bawah, bahwa sesungguhnya kisruh selama ini karena satu, keteladanan. Seandainya pemimpin-pemimpin kita memberikan teladan yang baik, maka akan lahir pemimpin-pemimpin seperti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia dalam qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Baik itu ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat-sifatnya, maka ada contoh terbaik akhlak yang mulia pada pribadi Rasulullah. Inilah yang Allah puji di dalam Al-Quran, di surah Al-Qalam ayat 4 yang akan dibacakan oleh qari kita. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini, sesungguhnya terkait sabab nuzulnya dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang memiliki akhlak yang mulia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memanggil baginda Nabi, sahabat, keluarga, beliau selalu menjawab, labbaik, saya memenuhi panggilanmu. Masya Allah. Inilah akhlak yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang umatnya sudah 14 atau 15 abad, kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah menatap, tidak pernah berjabat tangan dengan Rasulullah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika kata Rasul, aku ini rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu kata para sahabat, kami ini bukannya saudara-saudaramu ya Rasul? La, kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu yang kau rindukan itu? Dialah umatku yang sudah jauh dari masaku, yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah menatapku, yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi dia masih memiliki iman dan cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat ini? Kata Rasulullah, emang ente sudah nyiapin apa? Amalan apa yang sudah engkau siapkan? Oh ya Rasul, baru sedikit sedekahnya. Kayak kita tiba ya. Salatnya baru sedikit. Baca Qur'annya baru sedikit. Ya. Kalau Rasul dikit-dikit sedekah, dikit-dikit salat. Kalau kita salatnya sedikit. Makannya Masya Allah. Tapi kata sahabat, seseorang yang bertanya tadi, aku punya hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Engkau beserta yang engkau cintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah, kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, maka kita nanti membersamai atau dibersamai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan juga memberikan kesempatan penanya yang ada di rumah dari pemirsa yang mungkin ingin bertanya berkaitan dengan tema ini bersama guru-guru dan narasumber kita. Dan kita akan tayangkan videonya yang sudah dikirimkan kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ima dari Jakarta Selatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita sebagai orang tua dapat memberikan keteladanan kepada anak milenial dan anak Gen Z atas keteladanan Rasulullah saat ini? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai Mbay, mohon izin untuk dijawab, Kiai. Baik, ya. Terima kasih. Untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak Islam, agama yang sempurna. Bahkan kita sudah harus mulai melatih anak-anak itu sejak mulai umur 7 tahun, bahkan sejak di dalam kandungan. Nah, latihan ini akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter. Dalam bahasa sehari-hari, karakter. Karakter inilah yang menentukan kesejahteraan seseorang. Ketika kita kuliah, ketika kita mengejar IPK 4 atau cum laude, IPK 4 cum laude itu hanya sampai wisuda saja. Berikutnya setelah wisuda adalah karakter itu. Nah, karakter itu justru yang akan meningkatkan dan mempermudah urusan kita kemudian. Dan harus dibentuk sejak dari awal. Makanya saya katakan tadi, ya di rumah itu harus menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya. Dididik dengan lemah lembut. Kemudian keteladanan orang tua, bagaimana mendidik disiplin, mendidik taat kepada kesepakatan misalnya, peduli, berbuat baik kepada siapapun, seperti Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepadamu. Allah itu berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan orang durhaka pun di dunia ini masih dikasih rizki. Kalau Allah tidak berbuat baik sudah diselesaikan. Tidak usah dikasih rizki. Bahkan justru orang-orang kafir itu yang paling banyak menikmati fasilitas di muka bumi. Karena dunia ini, sabda Rasulullah, ya, sijnul mu'minin wa jannatul kafirin.
Dunia ini penjara orang mukmin karena banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan surga orang kafir. Mereka bebas di dunia ini. Gak ada halal haram, hajar terus kayak gitu. Itulah makanya pentingnya kita semua, keluarga-keluarga muslim, mempersiapkan anak-anak bahkan sejak masih dalam kandungan. Itulah yang kemudian akan menjadi, mereka menjadi karakternya baik, peduli dan lain sebagainya seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Baik, kami pun akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nihaya dari Matlaul Anwar. Izin bertanya, di tengah krisis keteladanan saat ini, bagaimana cara kita untuk menanamkan atau menumbuhkan nilai-nilai akhlak Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak dan juga generasi muda. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasani, mohon izin untuk dijawab Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, bagaimana menumbuhkan akhlak seperti akhlaknya Rasulullah kepada anak-anak dan generasi sekarang. Ya, tantangan kita hari ini tentu berbeda dengan masanya Rasulullah. Masanya Rasulullah punya tantangan sendiri. Di zaman kita ada tantangan sendiri. Bagaimana HP itu kita jadikan bukan sebagai musuh, tetapi justru menjadikan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terbaik tentu adalah mengajarkan anak-anak kita karakter, atau dalam bahasa Pak Kiai tadi itulah akhlakul karimah. Bagaimana cara bertutur, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bersahabat. Itulah yang akan membuat anak-anak kita, termasuk kita didik anak-anak kita dari rumah. Bahkan bukan hanya dari rumah, dari kandungan sudah kita didik dengan akhlak seperti akhlaknya baginda Rasul. Kalau itu kita lakukan, maka ke depan generasi-generasi penerus kita adalah generasi-generasi yang berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai akhlak ke dalam diri anak kita ya. Tentunya itu sangat penting untuk bisa kita biasakan. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi cara terbaik untuk bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Tapi mungkin ke Kiai Mbak ini ya, kita lanjutkan kembali Kiai. Tadi sudah kita bahas terkait dengan akhlak, ya, krisis keteladanan dan seterusnya. Nah, bagaimana Kiai cara kita tadi sudah disampaikan menanamkan nilai akhlak. Bagaimana cara kita untuk menjaga konsistensi nilai akhlak yang sudah kita lakukan dan sudah kita biasakan. Kan memang dalam Islam itu diajarkan bagaimana ada istilah tadarruj ya, artinya bertahap gitu ya. Nah, bagaimana kita menjaga nih, kita sudah melakukan hal yang baik agar terus kita konsisten menjaganya. Fadhal Kiai. Ya. Konsisten itu sendiri artinya istiqomah. Itu sudah merupakan akhlak sendiri. Karena tidak mudah orang untuk melakukan konsisten itu. Nah, tentu saja ketika misalnya terutama ibu-ibu ya, jangan sembarangan ngomong sama anak. Karena itu jadi doa. Ada sebuah contoh Imam Masjidil Haram. Ya. Siapa? Syekh Abdurrahman Sudais. Itu sejak kecilnya nakal sekali. Tapi ibundanya tidak memarahi, malah pergilah engkau ke Masjidil Haram, jadilah imam di sana. Jadi imam. Ya, sejak belia beliau. Makanya ibu-ibu hati-hati. Jangan sampai bicara yang jelek-jelek kepada anak. Itu akan jadi doa. Ya, dan doa ibu itu kan mustajab. Itulah ya antara lain peran ibu kembali lagi ya, karena Islam mengajarkan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu.
Bukan berarti kita nengokin kaki ibu gitu. Ya, si anak itu tergantung langkah ibunya. Ya, parameter anak kita itu parameter bagaimana didikan kita di situ. Jadi saya harap ya bagaimanapun sekarang ini perubahan zaman dan lain sebagainya, tetaplah kita menanamkan nilai-nilai bukan hanya dari omongan saja tapi juga dari perbuatan kita. Mustahil kita bisa didengar oleh anak kalau kitanya tidak melakukan. Lah abah nih omdo gitu kan. Apa itu kan? Omong doang katanya. Ya kalau kita dengan anak itu jadikan teladan. Ya, misalnya kita sejak kecil umur 7 tahun itu bahkan di bawahnya pun diajak mulai bangun subuh. Ya, itu sudah jadi terbiasa nanti udah nggak asing lagi. Baik. Gitu ya, saya kira itu. Makasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema kita membumikan akhlak Nabi Muhammad SAW di tengah krisis keteladanan. Pada segmen ini kami pun masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya, ya, biar tertuntaskan ya apa yang menjadi permasalahannya berkaitan dengan tema ini. Silakan Bunda, ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Nama saya Ibu Helmawati. Bagaimana kita sebagai unsur pemerintah menyikapi keadaan sekarang dengan beragam komunitas yang individualis dan pemahaman beragama yang menyimpang. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mbah mohon izin untuk dijawab Kiai. Fadhal Kiai. Tentu saja begini, pemerintah itu punya hak membuat aturan. Bahkan kalau perlu memaksa. Kondisi masyarakat kita tidak bisa bagaimanapun juga hidup individualis. Karena pada dasarnya manusia itu selalu ketergantungan kepada orang lain. Contoh, yang kita makan itu beras, sampai ke tangan kita itu melalui berapa juta orang gitu. Tidak mungkin kita bisa nanam sendiri, panen sendiri, masak sendiri, kan nggak bisa. Kita butuh orang lain. Oleh karena itu, kita umat Islam itu wajib peduli. Tidak boleh misalnya ada orang yang mendapatkan musibah kita cuekin aja, biarin aja, toh bukan saudara. Itu ya. Jadi dalam ajaran Islam, sesungguhnya manusia di muka bumi ini saudara, seketurunan. Tidak ada manusia yang keturunan teori Darwin. Semua manusia adalah saudara. Rasulullah bersabda, inna rabbakum wahid, wa inna abaukum wahid, kullukum min adam, wa adam min turab. Tuhan kalian esa, ayah kalian satu, kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Semua saudara kita, siapapun dia, jadi suku apapun, jadi bangsa apapun, tetap saudara kita, seketurunan dari Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kiai atas penjelasannya, sangat luar biasa. Jadi pada prinsipnya setiap kita ini adalah saudara ya Bu ya. Menjaga kerukunan, kedamaian. Saya dengan Ustadz Deden juga sebenarnya saudara sekandung. Bedanya saya dari kandungan ibu saya, Ustadz Deden dari kandungan ibunya. Jadi prinsipnya kita saudara. Baik, selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan Bunda. Ya, Fadli. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Asmayah dari Muslimat Matlaul Anwar. Ingin bertanya pada Pak Kiai, yaitu apa peran dan bagaimana menghidupkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membumikan akhlakul karimah dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan krisis sekarang ini, seperti sekarang ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, Ustaz, mohon izin jawabannya. Baik. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, akhlak Rasul itu Masya Allah luar biasa, begitu mulia, begitu agung. Tadi itu diludahi senyum, dilempari batu, dibalas dengan doa. Ya. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, akhlak terbesar Nabi model apa yang sampai sedemikian hebat akhlaknya Nabi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka di tengah krisis moral yang Masya Allah kita saksikan di media massa, di media televisi, luar biasa. Ada orang tua yang menggorok anaknya, ada anak yang sebaliknya. Naudzubillah min dzalik, kita lihat bagaimana dekadensi moral yang luar biasa itu. Jawabannya apa? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka anak-anak dari usia SD, usia SMP, SMA, kuliah, pastikan kalau dulu di zaman-zamannya bunda-bunda ini, insya Allah ya, zaman-zaman saya masih merasakan itu, zaman masih belum ada listrik, saya masih merasakan. Kuliah saya masih merasakan IAIN, Ustaz Fauzan, Ustaz Deden. Jadi pengalihan antara IAIN ke UIN. Dulu santri-santri semua, hampir semuanya dari desa. Kalau sekarang Pak Kiai di UIN sudah pada mobil BMW, mobilnya mewah-mewah. Dan kampusnya, fakultasnya, fakultas agama, fakultas umum, fakultas kedokteran, dan lain-lain. Tetapi kalau dulu anak SMP masih ngaji, SMA masih ngaji. Sekarang, wah, jangan-jangan juga nenek-nenek sudah nenek-nenek nih. Baca malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, kata cucunya, sinetron sudah mulai, Shadaqallahul Azim. Dulu ramai solawatan, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah iradat ilmun basar kalam aliman basiran mutakalliman. Dulu hafal itu, sekarang juga masih hafal ya benar. Tapi coba anak sekarang coba, anak sekarang. Masya Allah. Sudah diajarkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ngajinya lurus, Masya Allah. Kalau itu kita ulang lagi masa-masa keemasan, kita kan mau dalam rangka menjelang masa keemasan 2045. Maka generasi emas itu kita mulai menjadikan anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani. Kenapa? Karena generasi Qur'ani itu adalah akhlak terbesarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Masih ada satu kesempatan lagi penanya, silakan. Ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Rina Rosdiana. Izin bertanya, bagaimana masyarakat dapat mengambil inspirasi dari akhlak Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hanya itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mbay, mohon izin untuk dijawab Kiai. Fadhol. Baik, tadi saya sampaikan bahwa kita semua di muka bumi ini adalah saudara seketurunan. Yang kedua, Allah tidak berkehendak menciptakan manusia beriman semua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Mau beriman, berimanlah surga. Mau kafir, kafirlah neraka. Jadi toleransi itu diajarkan oleh Islam. Kemudian contoh yang dilakukan oleh Rasul bagaimana menyatukan bangsa Arab yang hobinya perang suku itu. Dengan mengadakan yang namanya Misak Madinah, Piagam Madinah, konstitusi tertulis pertama di muka bumi. Satu, mempersaudarakan pendatang dan penduduk asli, muhajirin dan ansor. Mempersaudarakan Arab dengan non-Arab. Siapa non-Arab? Suhaib Ar-Rumi, itu bule Rumawi. Ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Kemudian mempersaudarakan Muslim dan non-Muslim. Dalam tempo 10 tahun, satu jazirah Arab menyatu. Oleh karena itu bangsa kita ini juga satu-satunya di muka bumi, ibu-ibu bapak sekalian. Berasal dari 200 kerajaan lebih. 700 bahasa daerah. Ribuan suku. Terpencar-pencar di 17.000 pulau. Beda agama, beda adat, beda budaya, kita bisa bersatu. Satu-satunya di muka bumi. Silahkan cari di benua yang lain. Kalau ada tak kasih hadiah. Gak main-main, hadiahnya umroh gratis. Dari saya. Kalau ada, ya silahkan cari. Ya, oleh karena itu kita untuk mensyukuri takdir Allah menjadikan bangsa kita yang bineka ini apa? Ya dengan toleransi. Karena pada dasarnya Allah tidak perlu disembah. Jika semua manusia di muka bumi ini kafir semua, niscaya tidak akan membuat Allah pensiun jadi Tuhan. Demikian sebaliknya, jika semua di muka bumi manusia ini soleh dan soleha semua, tidak akan menambah kekayaan Allah, kemahakuasaan Allah seujung tai kuku pun. Ya, jadi semua kebaikan kita itu untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikanmu untukmu, keburukanmu juga untukmu. Bahkan dengan tegas Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu apa? Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itulah ajaran Islam. Ya, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menjadi muslim misalnya. Mereka harus menjadi muslim karena kesadaran. Saya kira itu. Masya Allah. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Mungkin Ustaz Hassani ada yang mau ditambahkan Kiai? Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Terkait toleransi ini Ustaz. Kita sudah menyimak Kiai Mbay tadi sudah cukup luar biasa itu. Di bahasan sebelumnya kita membahas tentang ukhuwah. Kita dibalut dengan ukhuwah imaniyah. Kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibalut dengan ukhuwah islamiyah, dikokohkan dengan sesama Islam. Tidak cukup dengan itu, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah kita ini diikat dengan sesama anak bangsa. Kalau masih tidak cukup dengan itu, ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Kita ini sesama anak bangsa, sesama anak manusia, seperti kata Kiai Mbay tadi, dari anak Adam.
dari keturunan Adam. Jadi kita ini keturunan Nabi semuanya ya. Jadi tidak usah berdebat soal nasab. Karena kita ini insya Allah semuanya keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan lagi nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Dan tak terasa alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Dan tentunya untuk menyempurnakan pemahaman kita terkait diskusi yang telah kita lakukan dari awal tadi, maka kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan dari kedua narasumber kita. Yang pertama, mohon izin untuk Kiai Embai untuk bisa memberikan kesimpulan. Atau mungkin diawali dengan Ustadz Hasani terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan oleh Kiai Embai. Silakan Ustadz Hasani. Baik, saya ingin mengutip dari pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran di jilid 4 halaman 61. Dalam rangka bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul, bahwa tidak ada teladan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta kita kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Tanda cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran wa hubbin Nabi wa hubbis sunnah hubbul akhirah. Tanda cinta kepada Allah, cinta kepada Quran, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah adalah hubbul akhirah. Tujuan kita, orientasi kita adalah orientasi akhirat. Maka dari kita bangun tidur sampai tertidur lagi, bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah. Pastikan semua niatnya adalah ibadah karena Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Dan berikutnya mohon izin Kiai Embai untuk bisa memberikan kesimpulan dan mohon izin untuk nanti ditutup dengan doa. Silakan Kiai. Ya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Serambi Islami, sebagai manusia kita harus tahu kita ini mau kemana, dari mana dan mau kemana. Jangan sampai kita bingung, yaitu disorientasi namanya. Kita semua harus yakin bahwa kita semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian puluh tahun yang lalu kita belum ada, dan sekian waktu lagi kita juga nanti tidak ada di muka bumi ini. Nah, untuk menunggu kita pulang kampung, kita ini bukan penduduk bumi, ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita ini penduduk surga. Kalau saja Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu itu tidak melanggar, niscaya kita semua lahirnya di surga. Tidak perlu capek-capek. Nah, selama kita menunggu pulang kampung mudik, itu tadi dibacakan ayatnya, satu-satunya tugas kita di muka bumi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk apa? Mengumpulkan bekal mudik. Ya, kalau kita punya bekal mudik, kalau kita mudik lebaran, semangat. Ya.
Tapi kalau kita nggak punya bekal mudik apa? Sedih. Nah, mari kita selama hidup ini jangan disia-siakan. Setiap menit, detik harus bernilai ibadah untuk bekal kita mudik ke kampung halaman kita di surga. Demikian, mari kita akhiri dengan berdoa, kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Allah ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minar zulumati lan nur. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jabbar, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni, ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'iz, ya Razzaq, ya Tawwab, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, doa penutup tadi menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Yang pertama, terima kasih Al-Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Embai Mulya Syarif. Kami ucapkan terima kasih kepada Qori kita Ustadz Deden Zainun Najib. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ar-Raudhah Faiz. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu jamaah muslimat Matla'ul Anwar DKI Jakarta, pimpinan Ustazah Yeni. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Bang Ozan mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.